Benarkah FPI terafiliasi dengan ISIS? Kami masih bersama dengan Pak Benny Mamoto dan juga Pak Munarman. Saya kembali ke Pak Benny Mamoto. Tapi sebelumnya mohon maaf Bapak-Bapak, kita dibatasi oleh waktu. Pak Benny, singkat saja. Intinya apa bukti yang bisa menguatkan pernyataan bahwa terduga teroris yang merupakan juga anggota FPI ini terafiliasi dengan organisasi internasional termasuk ISIS, Pak Benny? Ya, jadi pengalaman kami menyidik kasus JI dulu, bagaimana JI berbaiat ke Al-Qaeda, itu diatur di buku pedoman umum perjuangan Al-Jamaah Islamiyah. Artinya ada ADRT yang mengatur. Nah, untuk FPI, saya tidak tahu pasti, saya belum mempelajari di dalam. Ya. Ya, boleh dilanjut Pak Benny, silakan. Ya, jadi tentunya ini proses penyidikan sedang berjalan. Penyidik tentunya harus mampu membuktikan apa yang disampaikan oleh salah satu tersangka yang sudah memberikan pengakuan. Nah, itu akan didukung oleh alat bukti yang lain, barulah kemudian diajukan ke pengadilan. Ketika pengadilan sudah memutus, maka di situ sudah punya kekuatan pembuktian. Jadi ini kan sedang berproses. Marilah kita sama-sama tunggu proses penyidikan yang sedang berjalan ini. Nanti kesimpulannya akan bisa dibaca nanti dalam berkas perkara yang diajukan ke kejaksaan. Oke, Pak Munarman, silakan tanggapan Anda. Iya, saya mau katakan begini ya. Upaya-upaya hukum itu tidak bisa dibentuk dengan pembentukan opini publik seperti ini. Ini cara-cara kotor, tidak bisa dibenarkan kembali ya. Peristiwa yang terjadi di Makassar tahun 2015 itu adalah peristiwa seminar. Saya mau fokus ke situ dulu ya. Peristiwa seminar. Saya menjelaskan dua hal, ada dua tema yang saya jelaskan. Yang satu membahas tentang dokumen yang berjudul In Their Own Word ya. Artinya kita gunakan kata-kata mereka untuk menghantam mereka sendiri, lebih kurang begitu. Itu dokumen dibuat oleh RAND Corporation, yaitu strategi counter terrorism. Dokumen kedua yang saya bahas dalam seminar itu yang berjudul A Persistent Threat, ancaman yang terus-menerus. Itu juga adalah dokumen RAND Corporation ya mengenai strategi counter terrorism. Nah, apa pentingnya saya jelaskan ini? Di dokumen itu justru menyebutkan bahwa untuk dalam salah satu strategi counter terrorism itu adalah bila diperlukan adalah untuk membuat website palsu dengan mengatasnamakan website jihadis ya, yang dimana website ini melakukan pengkafir-kafiran ya, dan secara sembrono justru melakukan radikalisasi. Itu yang saya beritahu. Jadi saya katakan dalam seminar itu, berdasarkan dua dokumen ini, A Persistent Threat dan In Their Own Word itu tadi, ya, bahwa jangan sampai orang Indonesia ya terperangkap dengan strategi ini. Nanti Anda dipancing itu, diadu domba untuk bertindak keras ya, diradikalisasi, yang itu justru adalah bagian dari strategi Amerika, strategi dari kelompok yang bernama RAND Corporation yang merupakan jaringan dari internasional Jews begitu. Nah, ini yang saya sadarkan ke mereka, jangan sampai mereka bertindak sembarangan. Ya, jadi janganlah membangun opini-opini berdasarkan nanti kalau ada peristiwa di depan saya terjadi peristiwa kecelakaan atau peristiwa orang nabukin orang lain, nanti saya yang dituduh sebagai provokatornya. Ini kan berbahaya cara-cara begini nih. Coba yang jujur lah penegakan hukum itu, dan tidak semua peristiwa itu adalah peristiwa pidana ya, harus diperiksa, diteliti betul. Saya ini orang hukum, apalagi waktu itu undang-undang yang sekarang digunakan, undang-undang 2017 ya, tentang afiliasi itu belum ada. Silakan. Itu nggak boleh sembarangan. Baik, silakan Pak Benny tanggapannya. Ya, jadi saya pikir ini hal yang bagus ketika Pak Munarman bisa mengklarifikasi kegiatan di Makassar itu sehingga publik bisa lebih jelas lagi, karena ini ada keseimbangan informasi dalam rangka mencerahkan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi di sana. Saya pikir ini hal yang bagus lah, sehingga kembali tidak berat sebelah. Dan proses ini kan sementara berjalan.
Makanya kita belum bisa menyimpulkan apa-apa ketika nanti bila selesai penyidikan dan maju ke penuntut umum, dilakukan persidangan secara terbuka, kemudian diputuskan oleh hakim. Nah, itulah baru pembuktian yang konkret gitu. Baik, terima kasih Pak Beni Mamoto, terima kasih juga Pak Munarman telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selalu jaga kesehatan Pak, terima kasih. Ya, dan pemirsa, informasi lain, hari pertama ganjil genap di Bogor, Jawa Barat, pedangdut Ayu Ting Ting kena razia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.